Dan sudah cukup lama pesta kelahiran ilahi kita rayakan. Dan biasanya sekitar pesta kelahiran ilahi akan tiba-tiba ada banyak orang yang rajin ekaristi, entah harian, entah lingkungan, entah hari minggu, tiba-tiba rajin. Lalu tiba-tiba juga ada orang berbondong-bondong, baru sepekan yang lalu Paskahan, baru 2 minggu atau 3 minggu yang lalu selesai mengaku dosa, maka menjelang hari Sabtu minggu ini tiba-tiba berbondong-bondong ada orang yang minta pengampunan dosa. Orientasinya sama semuanya, semoga mendapat indulgensi, kalau bisa seluruhnya, kalau tidak bisa ya secuil nggak apa-apa, yang penting dosanya sedikit dikurangi. Nah itu peristiwa fenomenal bagi kehidupan kita di Gereja Katolik di sekitar kerahiman ilahi. Tetapi bagi Bapak Ibu yang tidak termasuk dalam kelompok yang tiba-tiba tadi ya nggak apa-apa, tidak kemudian harus menjadi bagian dari yang tiba-tiba. Tetapi ada beberapa catatan terkait dengan Minggu Kerahiman Ilahi yang rupa-rupanya perlu kita jalani dengan hati-hati, para saudari dan saudara, terkait dengan beberapa praktik yang kita lakukan. Yang menarik adalah ada beberapa yang kurang pas. Kurang pasnya adalah satu, contohnya terkait dengan Minggu Kerahiman Ilahi. Ada cukup banyak orang yang kemudian datang mengakukan dosa kepada pastor dimanapun, terserah ngomong kepada siapapun, mengakukan dosa. Bacaan Injil hari ini juga bicara tentang pengampunan dosa, tapi rasa-rasanya ada yang kurang, yang tidak kita lakukan. Kita memang melakukan pengakuan dosa, tetapi ada esensi yang lebih dalam yang rupa-rupanya agak kita lupa. Kalau kita mendalami Yohanes yang baru saja kita baca, kutipan Injil hari ini, sebetulnya kita diajak untuk tidak sekedar melakukan dosa, lalu setelah itu selesai. Bukan itu. Menurut Yohanes, orang yang berdosa gagasannya cuma satu, siapa sih yang berdosa? Atau apa sih dosa? Dosa bagi gambaran, bagi gagasan Yohanes diceritakan cukup sederhana. Dosa berarti kalau saya berdosa, kalau kita berdosa, artinya cuma satu, kita berjarak dari Tuhan kita. Itu saja. Kita berjarak, kita punya jarak. Maka kalau kita bicara dosa semakin besar itu apa? Bukan karena membunuh semakin banyak orang dalam gagasan Yohanes, karena dia cukup spiritual. Maka gagasan dosa besar bukan perkara kita mencuri lebih besar, membunuh lebih banyak orang, bukan, menipu lebih banyak orang, bukan. Berdosa semakin besar berarti jaraknya dengan Tuhan semakin jauh. Itu artinya dosa semakin besar. Dosanya semakin kecil bukan karena saya cuma mutil, bukan karena saya cuma mencubit, bukan. Dosa semakin kecil atau semakin hilang ketika kita semakin mendekat, semakin dekat, semakin tidak ada jarak. Sangat liturgis. Bagaimana supaya relasi kita lebih dekat dengan Tuhan? Memperbanyak misa. Semakin kerap misa harian. Kalau sehari ada macam-macam misa harian, misa mingguan, misa peringatan, misa ulang tahun, pemberkatan rumah, semuanya diikuti. Tapi gagasannya keliru juga, karena yang dikejar hanya kedekatan secara liturgis. Seolah-olah kalau semakin banyak sembahyang, semakin banyak misa, maka indulgensinya beres. Tetapi tidak cukup demikian juga, karena mendekat kepada Tuhan, semakin dekat kepada Tuhan, kalau gagasan dalam bacaan hari ini jelas. Kalau dalam bacaan pertama, semakin dekat berarti semakin mengenal apa yang menjadi ajarannya. Maka jelas kalau begitu, kalau kita ingin indulgensi, berarti selama hari-hari di sekitar kerahiman ilahi, kita diajak juga untuk mengenali apa kehendaknya terhadap hidup saya sekarang dan seterusnya. Maka tidak hanya sekedar ikut misa begini, lalu nyanyi ikut nyanyi, lalu berkat ya dibawalah model-model itu kolektor ya kolektor,
Bukan. Tidak berhenti pada upacara ritual liturgis, tetapi juga kita perlu bertanya setiap pribadi, Gusti menapa ingkang panjenengan kersakaken kalampahan dalam hidup saya setiap hari. Itu pendekatan. Maka kalau kita berpikir saya ingin mendapat indulgensi penuh, tapi yang dilakukan mengaku dosa, setelah itu selesai, rasanya mari kita berpikir lebih dalam. Bacaan hari ini mengajak kita mengenali dosa sebagai situasi berjarak dari Tuhan. Maka mendekatnya tidak hanya dengan misa, mendekatnya juga lebih dekat lagi dengan bertanya, Tuhan apa yang kau terjadi supaya terjadi padaku sekarang, dalam situasimu sekarang, apa yang ingin engkau terjadi. Nah itu semakin dekat. Maka supaya indulgensinya tidak seperti hanya ijol-ijolan bareng bahwa itu belum Gusti aku ngaku dosa sedina ping 3, maka ya indulgensinya lebih besar dong daripada yang mengaku dosa setahun 2 kali. Enggak begitu. Lu Gusti menjelang kerahiman ilahi saya sudah bisa 20 kali, maka ya 20% lah indulgensinya diberikan kepada saya. Enggak sedemikiannya. Maka kita diajak untuk semakin dekat, semakin menghilangkan jarak. Itu yang pertama. Maka kerahiman ilahi demikian Bapak Ibu, supaya kita tidak sekedar berhenti hanya pada ritualnya yang dituliskan, harus misa, harus mengaku dosa, juga, tapi mari mendalami lebih dalam lagi. Lalu yang berikutnya terkait dengan kerahiman ilahi yang saya dengar kadang-kala masih meleset adalah ternyata ada banyak yang mempraktikkan sesuatu yang kurang pas. Jelas salah satu yang diminta supaya kita mendapat indulgensi, entah sebagian atau total, kita berdoa mendoakan intensi Bapa Suci. Artinya Bapa Suci itu memiliki kehendak atau intensi doa apa saja, doa untuk siapa saja, doa untuk peristiwa apa saja, itu yang disasar dalam doa-doa kita. Nah, dalam praktik orang Katolik sampai sekarang kadang-kadang ada keliru. Doanya apa? Bukan intensi doa-doa intensinya Bapak Uskup, bukan, tetapi berdoa untuk Bapak Uskup. Berdoa untuk Paus. Enggak sebegitunya Bapak Ibu. Maka Gusti kula pun bayangke saben Injil kangge Bapa Suci, maka indulgensinya berikan saya. Enggak, agaknya. Kita diajak mendoakan intensi Bapa Suci. Artinya Bapa Suci itu punya rencana ajeng nyembayangke menapa kemawon. Nah, itu yang kita beri dukungan. Tidak malah cuma nyembayangke Bapa Suci. Wah, meleset. Maka rasanya kalau hari ini ada yang mendoakan Bapa Suci, nah syarat indulgensinya masih kurang. Berarti nanti setelah hari Minggu besok kita bisa cek siapa yang indulgensinya 1%, siapa yang 100%. Gagasan kerahiman ilahi senantiasa mengajak kita untuk merefleksikan rahim keibuan, rahim seorang perempuan. Nalarnya seperti apa? Nalarnya seperti ini Bapak Ibu. Seperti halnya rahim makhluk hidup yang dilakukan cuma hanya satu Bapak Ibu. Rahim itu yang dilakukan cuma satu, memelihara, merawat apapun yang ditanam di sana. Maka kalau yang ditanam di rahim itu kanker, kankernya dimatikan atau dibesarkan? Dibesarkan. Kalau yang ditanam dalam rahim itu janin bakal anak, janinnya dia bakal dibesarkan. Maka apapun yang di dalam rahim itu dibesarkan. Maka gagasan pesta kerahiman ilahi rupa-rupanya mengajak kita mengingat kembali Tuhan hanya bisa memelihara. Dia tidak bisa menghancurkan, dia hanya bisa memelihara. Mungkin Bapak Ibu ada yang mengatakan, kok Tuhan nimbali, kok Tuhan mematikan orang? Ya kalau itu bukan pas gagasan di sini, tetapi kemanusiaan pada akhirnya memang menyusut, lalu tubuh badan kita tidak bisa lagi menyimpan jiwa kita, maka jiwa kita akan
akan kembali kepada pemelihara yang sejati. Kalau kita melihatnya seperti itu, toh gagasannya Tuhan tetap memelihara. Maka yang ketiga yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, para saudari-saudara, kerajaan ilahi senantiasa mengingatkan kita akan gagasan iman Tuhan yang senantiasa memelihara. Tidak ada yang lain selain memelihara. Nah, apa relevansinya untuk kita? Relevansinya adalah pada bacaan Kisah Para Rasul bacaan pertama. Maka bagi kita yang sudah dibaptis, kalau kita mau merayakan kerahiman ilahi, maka ini yang perlu kita lakukan. Kisah Para Rasul mencatat juga, nek awake dhewe pancen punya iman terhadap kerahiman ilahi, maka kita pun harus menghidupi apa yang sudah kita punya. Yang sudah kita punya apa dalam bacaan Kisah Para Rasul? Baptisan. Maka supaya kita betul-betul menjadi bagian dari kerahiman ilahi, maka kita perlu menghidupkan apa yang sudah kita terima, memelihara apa yang sudah kita terima, membesarkan apa yang sudah kita terima. Kisah Para Rasul mencatat, 1. Bertekun dalam pengajaran para rasul. Kalau kita sudah dibaptis, maka ini yang harus dilakukan. Kalau Anda bergabung atau ikut serta dalam kerahiman ilahi, maka mari kita semakin aktif bertekun dalam pengajaran rasuli. Mari kita bertekun pada apa yang menjadi tuntunan gereja Katolik, atau katakanlah ajaran rasul melalui gereja Katolik. Itu yang pertama. Kalau kita gagasannya, saya ingin merasakan dalam diri saya ada kerahiman, maka mari kita tumbuhkan kecintaan kita, pendalaman kita, pemahaman kita terkait dengan ajaran para rasul sebagaimana diwariskan kepada gereja Katolik. Lalu yang kedua, kita semakin gemar dengan persekutuan iman. Maka tadi dikatakan, dan dalam persekutuan untuk memecah-mecah roti dan berdoa. Maka bersekutu untuk berekaristi. Lalu yang ketiga dikatakan di sana, selalu ada saja yang menjual hartanya, membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan. Itu kerahiman rumah-rumah jemaat secara bergilir. Ada dua hal yang dilakukan di gereja: berdoa, tetapi memecah-mecah roti di rumah kediaman jemaat. Gereja sejak awal, Bapak Ibu, dikehendaki menjadi, katakanlah, memiliki cara kerja sistem sel, Bapak Ibu. Gereja sejak awal tidak dicita-citakan jadi kelompok yang besar, kumpulan anonim semacam ini. Ya, sejak awal gereja dicita-citakan menjadi sistem sel, 10 orang, 12 orang, lalu semuanya menjadi penggerak dan senantiasa bertukar pengalaman iman dan bergerak dalam